Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah rahasia Fir'aun membangun piramida Mesir menurut Al-Quran. Mesir merupakan salah satu negara yang mempunyai satu dari 7 keajaiban dunia. Lewat piramidanya, negara dengan ibu kota Kairo itu berhasil menarik ribuan orang untuk melihat bagaimana menakjubkannya bangunan yang berbentuk 5 segi 4 itu. Piramida Mesir dikenal sebagai tempat makam raja-raja. Kabarnya, raja-raja dan bangsawan Mesir ketika meninggal langsung diawetkan dan disimpan bersama harta kekayaannya. Sejak lama, para ilmuwan bingung bagaimana cara sebuah piramida dibangun. Hal ini karena teknologi untuk mengangkat batu-batu besar yang bisa mencapai ribuan kilogram ke puncak-puncak bangunan piramida tersebut belum ditemukan di zamannya. Seperti piramida Agung Giza yang dibangun pada dinasti keempat oleh Fir'aun Khufu, menjadi salah satu bangunan terbesar yang dibuat oleh manusia. Tak hanya itu, hebatnya lagi, konstruksi piramida menggunakan lebih dari 2 juta balok batu yang masing-masing beratnya lebih dari 2 ton. Lantas bagaimana caranya orang Mesir kuno bisa mengangkut balok batu yang sangat berat itu? Apa rahasia di balik pembangunan piramida tersebut? Apa tujuan Fir'aun membangun piramida tersebut? Dan siapakah arsitek dengan otak secerdas itu mampu merancang dan membangun bangunan setinggi itu yang orang modern saja belum tentu mampu membuatnya? Teka-teki bagaimana piramida dibangun oleh Fir'aun memang menjadi banyak pertanyaan oleh para ilmuwan. Banyak ilmuwan yang bingung bagaimana batu besar dan berat tersebut bisa berbentuk tanpa alat teknologi yang canggih. Lebih dari itu, sebenarnya apa tujuan Fir'aun membuat piramida yang begitu megah? Dalam berita ilmiah yang diterbitkan pada Journal of American Ceramic Society, para ilmuwan mengkonfirmasi bahwa Fir'aun untuk membangun berbagai monumen yang tinggi termasuk piramida menggunakan tanah liat ataupun tanah slurry yang dipanaskan hingga membentuk batu keras yang sulit dibedakan dengan batu aslinya. Menurut para ilmuwan, tidak mungkin mengangkat batu yang beratnya ribuan kilogram tersebut. Oleh karenanya, Fir'aun menggunakan batu alam untuk membangun dasar, lalu menggunakan batu lumpur yang dibakar, kemudian disusun membentuk piramida. Model pembakaran batu lumpur tersebut dicampur dengan lumpur kapur di tungku perapian yang dipanaskan dengan uap air garam. Setelah itu, uap air ini ikut membentuk campuran tanah liat. Lalu tahapan selanjutnya dengan membuat cetakan di atas kayu dan dituangkan dalam tempat yang disediakan di dinding piramida. Para ilmuwan mengatakan bahwa Fir'aun mahir dalam ilmu kimia serta dalam mengelola tanah liat hingga menjadi batu. Teknik ini menjadi hal yang sangat rahasia jika dilihat dari kodifikasi nomor di batu yang mereka tinggalkan. Selain itu, Profesor Joseph Davidovich meneliti langsung batu piramida yang diambil dari piramida Giza. Ia menemukan sebuah jejak reaksi cepat yang menafsirkan batu itu terbuat dari lumpur. Sebelumnya, pakar geologi dahulu belum memiliki kemampuan membedakan antara batu alam dan batu buatan. Tetapi dengan peralatan canggih sekarang ini, sang profesor akhirnya bisa membedakan. Ia pun juga menguji pembuatan batu lumpur dengan model yang sama dalam tempo 10 hari. Hasilnya ia dapat menafsirkan secara akurat bahwa pembangunan piramida itu memang dibuat menggunakan model pembuatan batu-batu dengan tanah liat ataupun lumpur yang dibakar api. Menariknya, jauh pada 14 abad yang lalu, sebelum penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan tersebut, Al-Quran telah lebih dulu menjelaskan alasan dan tujuan Fir'aun membuat piramida. Bahkan bahan untuk membuat piramida pun sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Sebagaimana dalam surah Al-Qasas ayat 38, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan berkata Fir'aun, "Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi, supaya aku dapat naik untuk melihat Tuhan Musa. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta." Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 38. Dalam ayat ini disebutkan tujuan Fir'aun membuat sebuah bangunan tinggi dari tanah liat tersebut adalah untuk melihat Tuhan Nabi Musa alaihissalam ke langit. Ia ingin membuktikan benarkah di atas sana ada Tuhannya Nabi Musa atau tidak. Hal menarik yang disebutkan Al-Quran adalah sepenggal ayat yang mengatakan, "Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi." Dalam ayat ini disebutkan secara lugas bahwa asal pembuatan bangunan yang saat ini dikenal dengan piramida disebutkan Al-Quran terbuat dari tanah liat yang dibakar. Inilah satu lagi keajaiban Al-Quran yang terkuak oleh sains abad modern. Bagaimana mungkin Al-Quran yang diturunkan 14 abad dahulu bisa menyebutkan secara eksplisit pembuatan piramida?
Rasulullah SAW pun tak pernah ke Mesir atau menyaksikan piramida secara langsung. Bahkan beliau pun tak pernah tahu bahwa di Mesir ada bangunan besar bernama piramida, selain apa yang diwahyukan kepadanya. Ini membuktikan bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasul bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Lalu, siapakah arsitek dengan otak jenius yang mampu merancang dan membangun bangunan setinggi piramida yang orang modern saja belum tentu mampu membuatnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan bahwa pembuat bangunan-bangunan tinggi itu bernama Haman, dan tujuan pembuatan bangunan-bangunan itu adalah supaya Firaun dapat naik dan melihat Tuhannya Musa dari atas bangunan itu. Namun, siapakah Haman? Awalnya kaum Kristen menghina Al-Quran tidak tahu sejarah karena Haman dalam kitab Bible disebutkan adalah pembantu raja di masa Babilonia. Sedangkan menurut Al-Quran, Haman adalah pembantu Firaun yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Profesor Maurice Bucaille, seorang ahli bedah asal Perancis sekaligus sejarawan hebat, mengatakan awalnya nama Haman tidak dijumpai dalam sejarah Firaun dan dilupakan karena bahasa hieroglifnya telah dilupakan. Ketika saya mencari nama Haman dalam kamus bahasa hieroglif, dan saya dapati bahwa ia adalah seorang yang hidup di istana Firaun sebagai kepala staf ahli pahat batu dan orang yang bertanggung jawab atas bangunan-bangunan besar milik Firaun masa itu. Demikianlah penjelasan Profesor Maurice Bucaille yang menguatkan fakta bahwa Haman adalah pembantu Firaun yang memiliki peran penting dalam pembangunan kerajaan Firaun. Untuk lebih lengkapnya bisa dilacak dalam buku Bible, Quran, dan Sains Modern karya Profesor Maurice Bucaille. Dalam buku itu dijelaskan Al-Quran konsisten terhadap ilmu pengetahuan dan fakta-fakta sejarah, namun tidak pada Bible yang justru banyak terdapat kontradiksi dalam menjelaskan sains dan sejarah-sejarah. Di dalam Al-Quran, nama Haman disebutkan 6 kali dan selalu berhubungan dengan Firaun. Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya menjelaskan bahwa Haman adalah salah satu orang yang paling berpengaruh dalam kerajaan Firaun. Ia adalah orang yang paling bertanggung jawab atas bangunan-bangunan milik Firaun. Ia juga penasehat utama Firaun dan juga orang yang sangat diandalkan Firaun dalam segala urusannya. Karena memiliki orang-orang hebat dan cerdas di sekelilingnya, Firaun menjadi sombong dan lupa diri. Ia mengangkat dirinya sendiri sebagai Tuhan. Bukti ketuhanannya adalah bangunan-bangunan hebat yang ia buat, tanah Mesir yang subur dan pasukan yang tak terkalahkan miliknya. Berkali-kali Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan siksaan kepada Firaun dan tentara-tentaranya agar segera ia sadar bahwa dia bukanlah Tuhan. Allah kirimkan belalang, kutu, kodok, hingga darah yang menjadikan sungai Nil berwarna merah. Namun peringatan itu tidak pernah ia gubris. Justru ia menyalahkan Musa dan orang-orang Bani Israel yang mengikuti Musa dan menuduh mereka bahwa merekalah orang-orang yang membawa sial di negeri yang ia kuasai. Ketika peristiwa berubahnya tongkat Nabi Musa alaihissalam menjadi ular di hadapan para penyihir dan memakan ular-ular palsu milik para penyihir Firaun, terbesit keraguan di dalam hati Firaun dan ia mulai mengakui bahwa dirinya bukanlah Tuhan. Namun Haman kembali meyakinkan bahwa Firaun adalah Tuhan dan tidak ada Tuhan selain Firaun. Musa hanya pembohong karena pada kenyataannya memang tidak ada siapapun di langit sana. Mendengar perkataan Haman, inilah membuat Firaun kembali sombong dan menetapkan bahwa ia adalah Tuhan yang tunggal. Untuk membuktikan bahwa tidak ada Tuhan di langit sana, ia perintahkan Haman untuk membuat bangunan yang tinggi. Maka Firaun memerintahkan kepada Haman untuk membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang ke langit supaya Firaun bisa bertemu Tuhannya Musa. Konon pembuatan menara itu membutuhkan 50.000 pekerja, belum termasuk tukang dan kuli. Haman membakar tanah liat dan membentuknya menjadi batu yang utuh dan kemudian disusun untuk menjadi bangunan menara. Ketika Firaun naik menara itu, ia melepaskan anak panahnya dan anak panah itu pun kembali dengan berlumur darah. Firaun membohongi Musa dan pengikutnya bahwa Tuhan yang ada di langit telah mati, padahal sebenarnya Firaun hanya mencelupkan anak panahnya ke dalam darah sebelum ia melepaskannya. Atas bisikan Haman pula lah Firaun berusaha membunuh dan menangkap Nabi Musa alaihissalam. Firaun berjanji jika Musa dan semua pengikutnya tertangkap, ia akan menyiksa mereka semuanya sampai mereka mau mengakui Firaun sebagai Tuhan. Bani Israel yang saat itu tengah merasa kesulitan atas siksaan dan ancaman Firaun, mereka memprotes Nabi Musa alaihissalam atas keadaan mereka. Namun kesabaran Nabi Musa alaihissalam seluas lautan. Dengan sabar beliau memberi harapan kepada Bani Israel sekaligus menyuruh mereka semuanya untuk lari meninggalkan Mesir untuk mencari tempat yang aman dari Firaun. Firaun sendiri bersama Haman telah bergerak mengejar Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya sebelum mereka berhasil lolos dari daerah kekuasaannya.
Fir'aun membawa kereta kuda mewahnya dan tentara terbaiknya. Ia didampingi Haman, yaitu orang yang paling ia percaya. Sesampainya Fir'aun di tepi Laut Merah, Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke atas air laut. Seketika laut itu terbelah dan terbukalah jalan untuk mereka menyeberang. Ketika Fir'aun dan bala tentaranya melihat laut terbelah seperti itu, Haman kembali meyakinkan Fir'aun bahwa laut itu tunduk atas perintah Fir'aun. Maka Fir'aun pun memerintahkan pasukannya untuk mengejar Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya. Ketika Bani Israel telah sampai di ujung laut seluruhnya, Nabi Musa kembali memukulkan tongkatnya. Maka laut yang terbelah itu kembali menyatu. Dengan izin Allah, Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di Laut Merah. Di saat terakhir seperti itulah Fir'aun berkata, "Aku beriman kepada Tuhan Musa dan Tuhannya Harun." Hal ini Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an dalam surah Yunus ayat 90. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun itu hampir tenggelam, dia berkata, 'Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah.'" Al-Quran surah Yunus ayat 90. Maka Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Haman beserta Fir'aun di Laut Merah, dan kelak mereka akan dikumpulkan di neraka sebagai musuh yang selalu bertikai. Agar manusia mengambil pelajaran dari kisah Fir'aun dan Haman ini, maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan jasad Fir'aun dan Allah jadikan ia sebagai tanda kebesaran Allah. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang hidup sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Al-Quran surah Yunus ayat 92. Dan demikianlah video singkat ini, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita dan juga menambah pengetahuan keilmuan kita. Sekali lagi mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.